Halo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bojim. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Para pioner P-Network dimanapun Anda berada. Semoga kalian sehat semua dan semoga kalian sudah mendapatkan KYC semua tentunya ya. Kita berdoa sama-sama supaya mainnet cepat terbuka. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman semua ya, saya akan membahas sedikit masih tentang validator. Bagi teman-teman semua yang sudah melewati KYC dan lolos KYC dan ingin menjadi seorang validator, karena kenapa? Teman-teman, saya sarankan menjadi seorang validator karena validator ini adalah salah satu langkah atau salah satu cara agar teman-teman yang punya koin sedikit itu punya kesempatan menambahkan koinnya, tentunya dengan memvalidasi data daripada teman-teman pioner kita. Ya, bayangkan saja meloloskan satu pioner yaitu mendapatkan satu koin P. Tentunya itu sudah menjadi komitmen daripada para pioner yang ingin melakukan KYC, tentunya dengan bersedia membayar satu P apabila sudah lolos KYC ya. Nah, oke. Di sini akan saya bahas ada beberapa hal penting ya bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang validator tentunya. Bagi kalian yang sudah lolos KYC tentunya ya dan ingin menjadi seorang validator. Perhatikan hal-hal berikut. Dan tolong dipahami baik-baik teman-teman ya. Nah, setiap informasi yang teman-teman akses ya selama proses validasi KYC tentunya tidak boleh disalin. Nah, itu nanti peringatan itu akan tetap muncul, kawan-kawan ya, akan tetap muncul di setiap Anda memulai validasi data teman-teman kita semua ya. Akan muncul di situ ada 3 ya. Nanti teman-teman akan menemukan apabila sudah menjadi seorang validator ya. Nah, di sana tidak boleh disalin, kemudian tidak boleh di screenshot teman-teman, tidak boleh diunduh, disimpan atau dibagikan dengan siapapun tentunya ya. Data daripada pioner ini tidak boleh dibagikan, di screenshot, diunduh, disimpan, tidak boleh ya. Tidak diperbolehkan teman-teman, oke? Nah, setiap pelanggaran teman-teman semacam itu tentunya kegiatan kita sudah direcord atau direkam oleh core team ya. Kemudian itu juga bisa dilacak teman-teman ya. Dengan banyak cara tentunya ya, banyak cara untuk dilacak. Kegiatan kita selama jadi validator itu direkam ya. Nah, terus teman-teman semua ya, yang paling parah lagi, Anda akan tentunya akan berhadapan dengan hukum tentunya, karena menyebarkan kemudian mengcopy dan lain-lain sebagainya itu tidak boleh ya, itu dilarang dilarang untuk apalagi men-share teman-teman, tidak boleh. Itu Anda bertentangan dengan hukum tentunya, itu karena itu adalah privasi dari orang ya. Nah, kemudian teman-teman, itulah konsekuensi teman-teman ya. Anda seorang menjadi validator apabila melakukan pelanggaran, dan konsekuensinya Anda banyak ya. Tentunya salah satunya adalah dengan dihapus akunnya, kemudian dibekukan ya. Kemudian kita juga akan kehilangan koin tentunya ya. Kita akan kehilangan koin, kemudian di samping konsekuensi hukum juga teman-teman ya, yang mengikat secara hukum ya, karena kita sudah tanda tangani ya kan, karena di situ ada persetujuan, persyaratan dan layanan. Di situ kita sudah centang, berarti kita sudah setuju apapun persyaratan. Tapi saya yakin teman-teman semua, kalau saya lihat teman-teman menjadi validator hanya scroll aja ya kan, pasti nggak pernah membaca syarat dan ketentuan menjadi seorang validator, sehingga kita mencentangnya berarti kita sudah setuju dengan semua syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan ke kita ya. Dengan mencentangnya berarti kita sudah setuju, dan itu tandanya kita sudah tanda tangan ya. Oke, kemudian sekedar mengingatkan teman-teman yang ingin menjadi validator, sebaiknya jangan ada yang tahu sih sebenarnya bahwa Anda itu adalah seorang validator, sebaiknya ini. Tapi kalau sudah banyak yang tahu ya nggak masalah sih ya, karena sistem validator itu, sistem validasi itu adalah sistem silang teman-teman. Kalau Anda punya, misalnya kita Indonesia, biasanya kita mencocokkan atau membedakan gambar dan identitas itu orang luar
Kalau identitas biasanya Indonesia, ya. Kalau gambar biasanya orang luar. Nah, teman-teman, tentunya nanti ada ada berbagai kuis ya, star kuis tentunya yang teman-teman akan ikuti, langkah yang akan ikuti sehingga teman-teman bisa lolos menjadi seorang validator. Triknya, tipsnya ya nanti ada 3 pertanyaan di situ dalam berbahasa Inggris. Pertanyaan pertama biasanya itu jawabannya adalah pokoknya cari yang ada tulisan never, never ya. Kemudian pertanyaan kedua ada never juga. Pertanyaan ketiga itu ada all ya, paling bawah. Pilih paling bawah. Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah contohkan juga sama cara menjadi validator, cara daftarnya, tapi ini adalah saya bahas tentang bagi yang para pioner yang ingin menjadi validator dan hindari hal-hal yang seperti screenshot dan lain-lain sebagainya tadi ya. Nah, kemudian teman-teman semua ya, selanjutnya menjadi validator itu adalah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar teman-teman ya. Tapi jika menjalankan tugas sebagai validator sesuai prosedur PIN itu dengan benar, pioner yang menjadi validator akan mendapatkan reward tentunya atau bonus dari setiap pioner yang dokumennya berhasil divalidasi oleh validator. Nah, yang seperti saya bilang tadi, setiap Anda berhasil memvalidasi satu orang, Anda akan mendapatkan 1 Pi. Itulah sudah menjadi hak Anda dan itu sudah persetujuan dari yang divalidasi tentunya teman-teman ya. Nah, contoh simpel teman-teman, tugas yang sebagai validator yaitu ada 3 nantinya. Yang pertama yaitu identitas dokumen, itu bisa KTP atau SIM ya. Secara global biasanya apakah ini KTP, biasanya nanti akan muncul KTP ya. KTP itu gambar depan dan gambar belakang, nanti akan muncul di situ, akan ditanyakan apakah ini KTP, SIM atau paspor valid berlaku di negara A misalnya ya. Ya kalau memang itu ya Anda jawab ya. Ya. Kalau memang cukup pilih jawaban ya atau tidak aja ya. Anda kalau memang itu gambar KTP, Anda klik ya. Nah, itu sudah, kemudian Anda kirim lagi, kirim sampai proses selanjutnya. Nah, akan muncul lagi nanti. Biasanya yang kedua itu akan muncul di identitas juga, tergantung ya. Nah, yang kedua biasanya yang muncul adalah foto selfie teman-teman ya. Nah, bagaimana seharusnya validator menginformasi jika kedua gambar terlalu tidak jelas untuk ditinjau ya, atau tampaknya berbeda individu ya. Validator harus menolak aplikasi tersebut ya. Kalau orangnya berbeda ya Anda harus tolak teman-teman ya. Kalau orangnya identik atau sama, itu Anda harus terima ya. Nah, alasan penolakan pencocokan identitas tentunya udah saya sampaikan di video sebelumnya teman-teman. Foto tidak jelas ya. Pilih jika Anda tidak dapat membandingkan 2 orang secara akurat karena gambarnya terlalu buram. Itu Anda jawab, Anda tolak. Kalau dia buram, silakan Anda teman-teman yang tolak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah liveness video. Nah, akan diberi video dan pertanyaan ya, apakah video tersebut benar langsung dari orang? Itu pertanyaan, nanti Anda tinggal klik iya atau tidak. Tentunya Anda kalau orangnya gerak-gerak iya atau senyum, sekarang kan ada smile ya, senyum berarti orangnya iya, orangnya manusia. Tapi kalau dia kedip sekali gini tapi diem, berarti pakai, atau enggak kedip sama sekali berarti, atau enggak senyum, enggak melakukan gerakan mimik-mimik, berarti itu foto ya. Anda bisa bedakan tentunya teman-teman ya. Nah, biasanya sih itu ada 3 yang dipertanyakan di validator. Yang pertama adalah identitas, kemudian foto selfie, yang ketiga adalah liveness ya. Nah, harap diperhatikan teman-teman ya, untuk saat ini validator itu harus memiliki kemampuan membedakan jenis ID dari seluruh negara tentunya ya. Kita harus bisa membedakan. Nah, ini apakah nanti untuk sekarang ini memang yang kita sebagian besar yang kita bedakan itu adalah ID Indonesia ya, apakah ini SIM atau ini KTP. Itu aja yang sebagian besar ya. Teman-teman mungkin kalau jenis paspor itu mungkin agak jarang teman-teman mungkin kan, karena
sebagian besar para pioner itu menggunakan KTP atau SIM. Ya, nah bagi kalian yang belum KYC tentunya, saya sih menyarankan teman-teman agar menggunakan identitas yang terbaru, misalnya SIM. Ya, jadi pada saat selfie dan pada saat upload identitasnya atau SIM-nya itu muka kalian memang tidak terlalu beda jauh lah ya kan. Kalau misalnya KTP, Anda buat di KTP 10 tahun yang lalu, ya kan, ya otomatis agak beda walaupun identik sama, tapi memang ada sebagian orang validator mungkin tidak yakin dengan wajah Anda, ya kan. Kita tidak tahu di luar sana, di luar negeri sana yang memvalidasi wajah kita, dia mungkin wah ini kok orangnya muda, ini kok tua, ya bisa jadi. Kalau memang orangnya tidak mau mengiyakan, ya kita yang bikin lama, ya, bikin lama lolosnya menjadi seorang lolos KYC itu yang bikin lama. Salah satu penyebab yang bikin lama KYC, lolos KYC itu kan kita tidak lolos, kemudian mungkin KTP-nya buram, identitasnya buram, ya kan, kemudian videonya mungkin tidak full atau tidak membuat disuruh senyum tapi tidak senyum. Nah, itu salah satu penyebab kita gagal KYC, teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua ya pembahasan kita tentang para teman-teman yang ingin menjadi seorang validator, tentunya yang baru lulus KYC tentunya ini ya. Nah, kalau yang sudah lolos KYC ya enggak masalah, mungkin sudah banyak memvalidasi daripada teman-teman pioner kita. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja penyampaian saya hari ini. Di next video kita akan bahas lagi tentang pembahasan tentang VNetwork, tentunya kripto lainnya ya. Terima kasih sudah nonton, sekian dulu dari saya. Salam dari Bos Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam VNetwork, salam petir.